banyak hiburan di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Anak sih sebagian masih agak kurang percaya dengan hubungan saya sama Mas Romi. Sebagian lagi ya berpikir Bunda bakalan serius nih gitu loh. Jadi kan yang nggak setuju banget sih kakak nih gitu. Tentang keadaannya Mbak Rema sekarang habis kecelakaan kepleset itu. Gimana sih keadaan sekarang Mbak, gimana? Yang saat ini Iya. ya alhamdulillah sih ya, ini kan sekarang udah jatuhnya hampir 7 hari ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Minggu ya, 7 hari ya. 7 hari, alhamdulillah udah 3 kali diurut, jadi udah agak mendingan. Buat jalan pun juga udah bisa, tapi walaupun kakiku belum boleh napak ke ubin ya, karena dia udah dianjurin sama si tukang urutnya, napak ke ubin itu sekitar 2 mingguan baru bisa napak ke ubin gitu, dan itu pun juga pelan-pelan gitu. Takutnya nanti tulangnya itu kan udah nyatu nih, takutnya beletek gitu lagi gitu, karena belum terlalu kuat ya tulangnya gitu aja. Tapi makanya pelan-pelan lah gitu. Gimana sih Mbak awal kejadiannya kok bisa kayak gini, itu jatuh di mana gitu? Jatuhnya sih yang pastinya daerah Gunung Bunder, Curug Cigamea. Pada saat itu kan aku lagi survei nih gitu. Memang waktu mau berangkat itu nggak diizinin nih ceritanya nih sama si Mas Romi gitu kan. Nggak usah lah kamu berangkat. Udah capek juga kan dia abis kemarinnya pergi-pergi, terus udah nggak enak pergi. Aku udah bilang jangan. Malamnya itu aku minta izin kan, aku besok mau ke Gunung Bunder. Enggak, dia nanya, kamu plannya apa gitu, ada plan apa lagi, kata dia gitu. Aku bilang, besok aku mau berangkat ke Gunung Bunder nih pagi-pagi. Aku bilang abis jam 5 subuh lah, abis subuh. Nggak usah lah, kamu tuh udah capek banget, kata dia gitu. Aku udah janji sama teman, masalahnya nggak enak. Ya terserah kamu lah, kalau dikasih tahu kamu begitu gitu. Akhirnya aku berangkat juga. Dan pada berangkat itu pun ya aku biasa aja, nggak ada, kita kan namanya musibah kita nggak tahu ya gitu. Dan aku datang ke sana kan tujuannya kan untuk survei tempat, survei villa gitu, survei tempat yang Frankfurt apa segala macam. Udah ketemu, udah dapat, udah di DP. Terus aku akhirnya mau pulang itu 1:30 hujan deras. Emang aku bilang juga sama temanku, kita nggak usah pulang sore-sore ya gitu, nanti kalau gue pulang sore juga keburu si Romi telepon, nanti gue dimarahin, gue bilang gitu. Akhirnya 1:30 hujan deras. Waktu hujan deras nungguin, aku teleponan sama Mas Romi. Dan emang sih kamu dia nelfon ya, nanya udah pulang belum dari Gunung Bunder gitu. Ya ngobrol. Ya udah ngobrol-ngobrol, bercanda-bercandaan. Kapan aku tanya kapan mau balik? Ya paling ntar lagi masih ngurus. Masih hujan. Ya masih hujan kan tadi. Udah. Nah terus nggak lama deh, sejam kemudian dia telepon lagi, terus kayak ngadu-ngadu, nangis-nangis. Aku pikir ini apa nih, aku celakaan, ini pasti ngebohong ngeprank gitu. Ini kalau kamu ngeprank nih boleh nggak aku marah nih, kata dia. Ya Allah, siapa orang kecelakaan beneran gitu kan. Ya intinya sih sebenarnya aku kurang hati-hati, intinya sebenarnya kayak gitu karena licin kan. Jadi jatuhnya itu depan kamar mandi, bukan di dalam kamar mandi. Depan kamar mandi yang tangga, ada anak tangga 3. Itu baru anak tangga 1, aku udah kepleset, kaki kanan yang kepleset. Yang ini kebentur pinggir-pinggir tangga ya. Jadi retaknya ya sekitar 10 cm ya kalau kayak segini ya. Ya 6 cm 7 cm lah. Retak, terus begitu jatuh yang anak tangga terakhir ketiga, aku udah mau bangun posisinya, karena mungkin aku lemes, gemeteran. Aku juga habis kita turun dari ke Curug itu ke air terjun. Aku posisinya lemes, ditambah lagi jatuh. Jadi udah berdiri, aku jatuh lagi, ketiban lah, kakiku belum sempurna, jadi ketiban sama pantatku sendiri, kletek, udah. Aku langsung teriak, patah nih gue, dalam hati, wah patah nih kayaknya di kaki gue, udah begitu gitu loh. Jadi ketiban sama pantatku sendiri, bukannya kaki yang patah itu ketiban sama badanku sendiri, karena kondisinya emang udah luka ya. Lukanya kan karena dari pinggir-pinggir tangga tuh jatuhnya gitu loh. Posisi kakinya itu masih kayak begini, masih gini lah gitu. Akunya udah mau bangun, maksudnya emang udah jatuh, udah mau berdiri. Karena kondisi aku gemeteran, lemes, capek, aku jatuh lagi. Jatuhnya aku ke kiri, beletak, udah langsung, aduh, udah deh kayaknya patah ini udah.
udah nggak bisa bangun udah pada saat itu, nggak bisa bangun sendiri. Terus pertolongan pertamanya gimana tuh Mbak? Dan memang dipanggil ya sama tukang urut, memang pas warung itu manggil tukang urut kan, gitu maranin tukang urut. Udah aki-aki mencoba untuk ngambil kaki saya dijeritan, udah nggak sanggup. Jangankan mau diurut, baru dipegang aja saya dijeritan gitu. Karena kan ini kakinya kan melengsok ke sono gitu. Jadinya nih tulang ininya nih, tulang tengah ini dia belok, tapi beloknya begitu tuh patahnya. Gitu. Jadinya ini kan ini tulang nih. Jadi ke sana tuh belok gitu. Gitu loh. Jadinya mau nggak mau kan harus dimasukin lagi ke dalam kan. Itu rasanya udah nggak ada rasanya. Udah bener-bener aku udah nggak akan kayak gitu lagi deh, aku beneran asli nggak akan, aku selalu akan waspada deh walaupun aku naik motor kayak gitu. Udah bener-bener nggak bisa dibayangin pada saat itu. Jadi dia mau ngurut, aku tendang sama kakiku yang kanan, kan kesian juga tuh aki-aki gitu kan, kayak karena sakit kan refleks kan kaki kananku kan gitu. Akhirnya kata si aki-aki itu, aduh kayaknya saya juga nggak tega nih, yaudah saya mau kondangan dulu deh, kata si aki-aki itu. Nah si Mas Romi ini nganjurin kompres pakai RS ya Mas? Terus cari kompres pakai air dingin. Air dingin kan? Air dingin, terus kakinya boleh gerakin, tes dulu, terus diangkat dikit sambil Cuman nunggu. Kan, gitu. kalau diangkat kan tulangnya kan karena udah belok gitu kan udah kan sakit, nggak bisa gitu. Makanya aku bilang, Mas kamu jangan ngomong dong, aku yang ngerasa sakit. Ya nangis lah aku gitu. Yaudah kamu jangan nangis gini. Jadi kita video call aja gitu. Tapi aku kondisinya udah baru bisa. kasih lihat tuh lukanya kayak gimana, sakitnya kayak gimana. Gitu. Jadi ya udah pas akhirnya aku bilang mutusin, udah deh, aku dibawa pulang dulu deh. Diurut di rumah aja sama langganan, karena kebetulan waktu anakku si Awil patah tulang tangannya itu diurut sama dia, sama Bang Fuad itu. Si Bang Kiril juga dulu kan pernah ke Seleo, diurut juga sama dia karena udah langganan. Udah deh aku pulang dulu, biar nanti sampai rumah aja nanganin orang, aku datang ke rumah. Aku bilang itu orangnya sabar kok gini-gini. Sebenarnya aki-aki itu juga sabar, cuman karena aku baru kan, jadi sakit ya minta ampun, aku nggak kuat gitu loh. Daripada aku pingsan di situ, lebih baik aku pingsan di rumahku gitu kan, posisinya udah di rumah gitu. Itu perjalanan pulang dari jam 8 malam, karena kita kan nyari mobil. Karena terus motorku dibawa sama orang sana juga sampai rumah gitu kan. Aku naik mobil sama temanku berdua. Dari jam 8 sampai rumah setengah 12, bayangin aja. Padahal cuma deket loh, itu lewat belakang, lewat Ciampea, itu deket cuma 1 jam paling. Kalau nggak macet 1 jam 20 menit lah, nggak nyampe 1 jam setengah. Sampai setengah 12 itu nyampe rumah, kaki udah segede gajah. Gitu, makanya kata tukang urut, ini mah udah bengkak bun, kata dia bilang gitu. Ya udah pelan-pelan ya. Itu di rumah itu aku ngurutnya jam 12 lewat, selesai jam 3, udah langsung aku nggak inget apa-apa. Udah langsung plek, udah gak inget apa-apa, diurut sama dia, saking sakitnya. Ya mungkin aku pingsan kali di situ kali ya. Lalu bilang aku mendingan pingsan di rumah gitu. Yang penting aku udah diurut, udah udah diperban, aku udah pingsan, udah aku nggak inget apa-apa lagi. Ingat pun sadar jam 5 subuh. Mungkin aku baru tidur 1 jam, baru pingsan 1 jam 2 jam kali ya. Itu rasanya aduh, nut udah enggak. Tapi dia langsung telepon. Kamu teleponnya juga kan? 4:30 ya? Iya, kamu bilang nggak bisa tidur juga kan? Ya, itu jam berapa dia nelfon tuh? Jam 4, jam 5-an deh. Baru dia nelfon sih, pas aku buka handphone baru aku langsung telepon balik dan nanya gimana udah diurut, aku bilang gitu. Ya udah bed rest lah, gini, besok aku datang ke Jakarta. Ya alhamdulillah sih langsung beli tiket. Kata tukang urutnya sembuh berapa lama Mbak? Sekitar sebulan lah. Sebulan udah full selesai? Enggak juga sih, cuman ya aku nggak boleh lari-lari dulu. Terus kan aku lagi yoga nih sama dia, sama Mas Romi, yang nggak boleh ngangkat-ngangkat kaki yang berlebihan. Ya gitu. alasan biar nggak olahraga lagi nih. Alasan nih. Enggak. Awalnya kan katanya Bang Romi tadi agak nggak percaya kayak di prank gitu kan. Terus pas Bang Romi tahu yang sebenarnya itu gimana reaksinya tuh? Pertama sih ini ya kayak panik, soalnya kan aku nggak di situ. Aku nggak di situ, dia mau handle nya gimana ya udah, tapi ada temenmu ya waktu itu kan. Si Dewi. Mbak Dewi, ya udah Mbak Dewi suruh cari ini itu. Ya Pas datang ke rumah ya baru dia, oh sebegini parahnya. Oh ini mah enggak, pengen diketok gue sama dia kaki gue. Kalau diketok gue marahin. paling keselio aja. Seleo apaan? Orang tulangnya langsung ke sono, ke seleo. Kalau misal Mbak Rema lagi di rumah tuh yang ngurus siapa sih Mbak? Aku di rumah anak-anak, kadang-kadang abang, kadang-kadang Awil, kadang-kadang kakak gitu kan.
ada juga yang bantuin sih, cuma kan kalau yang bantuin kan agak-agak risih kan, kalau anak sih nggak jadi masalah. Nah kemarin itu aku kesini itu karena si kakak kan ke puncak sama keluarga ayahnya, sama keluarganya Bang Kiwil, jadi di rumah nggak ada yang jagain, dan dia pun juga Mas Romi, kayaknya kalau aku mondar-mandir ke Bogor, ke Parung kayaknya kejauhan deh kata dia gitu, karena kan apartemen dia kan Kalibata kan gitu. Terus gimana kamu beberapa hari ini selama aku belum pulang di rumah mama aja deh gitu yang deketan gitu. Ya udah akhirnya aku di sini gitu. Karena dia mau pulang jadi aku ntar juga pulang. Tadi kan kabarnya Bang Romi langsung pas dengar kabar yang benar itu kan Bang Romi langsung terbang ke sini. Berarti kerjanya ditinggal semua ya Bang? Oh iya, langsung dikerja. Project-projectnya ada yang suruh cari orang yang handle langsung tuh full beberapa hari seminggu itu udah harus ada yang cover, langsung ke sini sih, packing langsung ke sini. Demi Mbak Rohim Bang. Oh iya dong. Tapi tadinya aku mau ngasih surprise. Tadinya Mau pura-pura ya aku nggak bisa nih. Tapi ternyata udah ketahuan. Ada wartawan yang interview nanya-nanya. ada si itu si Dina. Mbak Dina ya ditanya-tanya kapan, ya udah kebongkar deh. Terus mau bawain apa tadi? Aku juga mau bawain Pia kan yang emang dia suka kan. Surprise juga ya, cuma udah dia dibongkar ya. Nggak apa-apa sih, aku dia datangnya udah seneng kan, berarti ada perhatian kan gitu. Ini mau ditinggal lagi pergi. Ya makanya sekarang ya pamit dulu. Nextnya baru ketemu lagi nanti ada kesempatan ya, paling mungkin dikasih kejutan aja nanti pas datangnya lagi. Terus mengenai hubungan Mbak Rohim sama Bang Romi ini gimana sih respon anak-anaknya Mbak? Hah? Anak-anak sih sebagian masih agak kurang percaya dengan hubungan saya sama Mas Romi. Sebagian lagi ya berpikir Bunda bakalan serius nih gitu loh. Jadi kan yang nggak setuju banget si kakak nih gitu. Kalau si abang sih separuh-separuh ya, 50-50 gitu loh. Cuman kan kalau si abang kan karena dia anak pertama kan gitu si abang, dan dia berpikirnya kan Om Romi ini kan tinggalnya di Bali gitu. Coba Bunda pikir-pikir lagi, takutnya nanti kalau tinggal kan Om Romi nggak bisa standby di Jakarta, sedangkan Bunda kan juga nggak bisa standby di Bali gitu. Jadi kita masih rancu juga ya. Ya, lagi terlalu kalau kita ngomongin jangka panjang. Nantilah kalau kayak gitu. Tapi kalau dan juga aku juga nggak mau janji apapun, terutama ke anak-anak untuk pendekatan pelan-pelan. Tapi kan at least mulai bangun komunikasi. Pelan-pelan banget. Enggak sih. Kabarnya jauh sebelum kecelakaan ini nih Mbak Rama sama Mas Romi rencananya mau ngadain tunangan Mbak? Bener? Belum, tadinya iya. Tapi karena saya kecelakaan Tadi juga. aku ngecek dulu. Tadinya iya gitu, tapi karena aku kecelakaan dan aku juga masih anakku yang perempuan juga masih kayaknya jutek banget sama Romi ya gitu. Jadi aku berpikir-pikir lagi, nanti dulu deh kita tunggu aku stabil dulu, nanti kita bicarakan lagi. Aku juga ngasih omongan lagi, wejangan lagi ke anak-anak seperti apa gitu loh. Dan gini loh, kita kan rencana itu kan boleh yang baik, tapi kan kita kembalikan lagi nanti sama yang kuasa yang terbaiknya kayak gimana. Aku berusaha sih ngedapatin Romi ini yang terakhir gitu kan, tapi kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu loh. Jadi aku berusaha untuk baik aja dulu gitu. Kalau Bang Romi sendiri ini udah ketemu keluarga besar Mbak Romi belum sih untuk ngobrol serius gitu? Ini ketemu keluarga besar saya. Ini ini kan kontrakan Babe yang aku tempatin. Babe kan pinggir tuh gitu. Ya udah ketemu sih barusan gitu, ketemu sama Babe sama nyokap kan, baru sih hello aja gitu, belum ngomong yang kayak gimana belum. Dan aku memang gitu. Dan aku juga ngomong sama bapakku jangan ditanya macam-macam dulu, aku bilang gitu, karena memang kondisi aku lagi kayak gini. Dan si hello aja sih baik-baik aja gitu. Kemarin juga aku juga ngobrol sama papa ya, sama papa kamu ya. Sama papa kamu ya. Kita ngobrol aja bareng sih. juga gitu, video call bareng, ngobrol bareng. Gitu. Tadi kan katanya anaknya Mbak Romi masih sikapnya dingin gitu kan ke Mas Romi. Terus Mbak Romi sendiri membujuknya gimana sih Bang biar anaknya Mbak Romi percaya gitu sama Bang Romi? Belum terlalu ini. Ya kalau percaya kan aku nggak bisa langsung, apalagi kepercayaan, dan itu nggak bisa diomongin, itu harus pakai tindakan. Ya aku akan lebih intens ke depannya, lebih banyak ngobrol, dan mungkin ke depannya juga aku kan lebih ada plan ke Jakarta, nanti mungkin juga lebih sering kunjungin Rohimah di tempatnya.
Jadi bisa lebih banyak ngobrol, nanti mungkin kita bisa pergi bareng atau jalan bareng, kita nggak tahu. Mungkin kalau misal Bang Romi nih mau ngasih ngomong apa gitu kalau misalnya ditonton sama anaknya Mbak Rohimah. Aku cuma ngomong di sini, aku selalu ngomong dan itu udah pernah ngomongin ya, bahwa aku di sini adalah bukan pengganti Pengganti ayah. ayahnya, tapi pelengkap. Untuk melengkapi apa? Melengkapi hidup ibunya. Di situ sih. Oke, terima kasih.